Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Intan Wahyuni dengan NIM 440141953 dari Prodi Pendidikan Biologi B 2019. Nah, teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya. Teman-teman semua, pada video kali ini aku akan memaparkan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah aku susun sebelumnya. Nah, menariknya teman-teman, rencana pelaksanaan pembelajaran yang aku susun ini menggunakan model pembelajaran P2 Learning. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa itu model pembelajaran P2 Learning? Nah, model pembelajaran P2 Learning ini berasal dari penggabungan sintaks antara model pembelajaran Problem Based Learning dan model pembelajaran Teams Games Tournament yang kemudian hasil penggabungannya diintegrasikan dengan pendekatan jelajah alam sekitar. Adapun sintaks dari model P2 Learning itu ada 5 sintaks. Yang pertama ada stimulasi, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada observasi, yang keempat ada group solution, dan yang terakhir ada team evaluation. Nah, dari kesemua sintaks ini, guru nanti akan melakukan suatu penilaian dengan asesmen otentik berupa rubrik pensekoran. Nah, untuk gambaran umum dari setiap sintaksnya, pada sintaks stimulasi, nanti guru akan memberikan stimulus belajar kepada siswa berupa advanced organizer, dapat berupa video, PPT, maupun lembar kerja siswa. Nah, kemudian untuk sintaks identifikasi, di sini nanti siswa akan bekerja secara berkelompok untuk mengidentifikasi suatu permasalahan terkait materi yang sedang dipelajari. Nah, selanjutnya adalah sintaks observasi. Pada sintaks ini, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi di lingkungan sekitar sekolah yang tentunya dengan pendampingan dari guru. Nah, kegiatan eksplorasi ini dilakukan secara berkelompok dan juga dengan panduan dari LKPD. Untuk sintaks yang selanjutnya yaitu group solution. Pada sintaks ini nanti siswa secara berkelompok akan berdiskusi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya pada sintaks identifikasi maupun yang tertera pada lembar kegiatan peserta didik. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusi mereka dan juga saling memberikan masukan. Kemudian untuk sintaks yang terakhir, yakni sintaks team evaluation, guru akan memegang peranan penuh dalam sintaks ini, di mana guru akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan juga merekognisi poin-poin yang sudah dikumpulkan siswa dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, itu tadi teman-teman gambaran terkait model pembelajaran P2 Learning. Selanjutnya, kita akan langsung membahas terkait rencana pelaksanaan pembelajarannya. Oke teman-teman semua, ini adalah gambaran umum dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah aku susun. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini diperuntukkan untuk siswa sekolah menengah atas, khususnya mata pelajaran biologi pada kelas 10 semester 1. Dengan RPP yang dirancang itu sebanyak 3 pertemuan, yang mana masing-masing pertemuan itu selama 90 menit atau 2 jam pelajaran. Nah, pada RPP ini menggunakan KD 3.8 dan juga 4.8. Untuk KD 3.8 sendiri yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengkaitkan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KD 4.8 yakni menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Untuk bagian selanjutnya kita akan membahas terkait indikator yang diharapkan dapat dicapai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Nah, teman-teman, ini adalah indikator yang sudah aku susun, di mana untuk indikator terkait kompetensi dasar 3.8 ada 6 indikator, yakni indikator yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri atau karakter dari setiap divisio.
Kemudian indikator yang kedua, mengidentifikasi suatu jenis tumbuhan berdasarkan ciri-ciri umum. Indikator yang ketiga, membedakan ciri atau karakter antar spesies tumbuhan. Kemudian yang keempat, mengelompokkan tumbuhan ke dalam kelompoknya berdasarkan ciri atau karakternya. Indikator yang kelima, mengklasifikasikan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum. Dan indikator yang keenam, menentukan peranan jenis-jenis tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah indikator pada kompetensi dasar 4.8 yang tentunya tidak terlepas dari KD 3.8. Indikator yang pertama yakni melakukan kegiatan eksplorasi terkait keanekaragaman tumbuhan di lingkungan sekitar. Indikator yang kedua, menginventarisir data temuan hasil eksplorasi keanekaragaman tumbuhan di lingkungan sekitar. Dan indikator yang ketiga adalah menyajikan laporan hasil kegiatan eksplorasi keanekaragaman tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, setelah merumuskan indikator, selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan pembelajaran. Nah, di sini teman-teman dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran, aku sudah merumuskan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu mengklasifikasikan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri atau karakter yang ditemui pada kegiatan eksplorasi secara tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu menentukan peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan laporan hasil eksplorasi keanekaragaman tumbuhan di lingkungan sekitar melalui tahapan metode ilmiah secara efektif dan terstruktur. Nah, tujuan pembelajaran ini penting untuk dirumuskan sebelum pelaksanaan suatu pembelajaran agar kegiatan pembelajaran lebih terarah dan terorganisir. Nah, kemudian teman-teman kita akan langsung saja masuk ke rencana pelaksanaan pembelajarannya. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan di awal bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran ini akan dilakukan selama 3 pertemuan dengan masing-masing pertemuan itu selama 90 menit atau 2 jam pembelajaran. Nah, untuk pertemuan pertama ini, guru akan lebih konsen terkait pendalaman materi bersama siswa melalui metode diskusi. Seperti kegiatan pembelajaran pada umumnya, guru akan memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, kemudian mengecek kehadiran siswa, menyampaikan garis besar kegiatan, menyampaikan tujuan, dan baru nanti akan masuk ke materi melalui Advanced Organizer berupa video keanekaragaman hayati. Nah, dari video ini siswa diminta untuk mengamati dan juga nanti guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulasi kegiatan diskusi. Kemudian akan ada kegiatan diskusi antar siswa maupun siswa dengan guru. Siswa diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk saling menanggapi dan juga bertanya, baik antar siswa maupun bertanya kepada guru untuk mengklarifikasi suatu pernyataan terkait materi yang dipelajari. Kemudian, pada kegiatan ini, guru juga melakukan penilaian dengan rubrik penskoran diskusi. Setelah kegiatan diskusi berjalan sekiranya sekitar 20 menit, kemudian guru akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan siswa diminta untuk berkegiatan secara berkelompok. Kegiatan secara berkelompok ini sudah masuk kepada kegiatan selanjutnya, yakni pada sintaks identifikasi. Untuk kegiatan yang sebelumnya merupakan penggambaran dari sintaks stimulasi. Untuk sintaks identifikasi ini, nanti guru akan membagikan lembar kerja siswa yang berisi beberapa pertanyaan pendalaman terkait materi, yang kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan tersebut, serta beberapa pertanyaan yang tersaji di dalam Advanced Organizer yang sudah ditampilkan sebelumnya. Dalam kegiatan ini, tentu guru tidak diam saja, tetapi turut membimbing dan juga membantu siswa dalam mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan yang tersaji dalam lembar kerja siswa. Nah, guru juga melakukan penilaian dengan rubrik pengskoran teamwork.
Untuk kegiatan yang terakhir, ada kegiatan dari syntax team evaluation. Di sini, guru akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, baik untuk masing-masing tim maupun secara menyeluruh. Guru juga akan memberikan klarifikasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya agar tidak terjadi miskonsepsi dari siswa. Kemudian, siswa akan diminta mengerjakan beberapa soal pilihan ganda untuk menguji sejauh mana pendalaman siswa atau bisa disebut dengan pretest. Nah, siswa diberikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan sekitar 10 soal. Nah, kemudian soal dikumpulkan kembali kepada guru beserta dengan jawabannya, dan guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Kemudian untuk pertemuan yang kedua tentu tidak jauh berbeda dari pertemuan yang pertama. Tetapi pada kegiatan inti nanti akan lebih berfokus pada kegiatan siswa untuk bereksplorasi terkait keanekaragaman tumbuhan di lingkungan sekitar sekolah. Di awal kegiatan sama seperti sebelumnya, guru memulai dengan doa dan seterusnya. Kemudian guru akan menstimulasi daya ingat siswa khususnya untuk materi pelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, siswa akan bergabung dan kelompoknya masing-masing untuk melakukan kegiatan eksplorasi di lingkungan sekitar sekolah berdasarkan langkah-langkah yang sudah tersaji di dalam lembar kegiatan peserta didik. Di sini, guru akan membimbing dan menemani siswa untuk belajar di luar kelas agar kegiatan pembelajaran tetap terorganisir dengan baik. Tidak hanya itu, guru juga akan melakukan penilaian dengan rubrik penskoran observasi dan juga menentukan poin-poin bagi setiap kelompoknya. Setelah kegiatan eksplorasi selesai, siswa akan kembali ke dalam kelas dan mulai menginventarisir data temuan hasil eksplorasi ke dalam lembar kegiatan peserta didik. Nah, kegiatan pada pertemuan kedua ini memang hanya terfokus pada eksplorasi dari siswa, karena harapannya siswa dapat semakin memperluas pengetahuannya secara nyata di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir, guru akan mengapresiasi semangat belajar siswa sama seperti pada pertemuan sebelumnya dan juga merekognisi poin-poin yang didapatkan serta mengklarifikasi berbagai pertanyaan yang mungkin diajukan oleh siswa. Untuk pertemuan ketiga, ini juga akan lebih fokus kepada siswa, karena pada kegiatan intinya nanti ada kegiatan diskusi yang tersaji dalam bentuk games, di mana nanti setiap kelompok akan menyampaikan hasil-hasil yang sudah didata sebelumnya dari kegiatan eksplorasi pada pertemuan kedua kemarin. Nah, siswa akan saling menyampaikan hasilnya masing-masing dan masing-masing kelompok dipersilakan untuk saling menanggapi. Untuk kelompok yang dapat menyampaikan hasilnya secara maksimal dan juga dengan tepat tentu akan mendapatkan poin yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain yang belum dapat menyampaikan hasilnya dengan tepat. Nah, kelompok lain yang dapat menanggapi atau memberikan pendapat atau masukan nanti juga akan diberikan poin tersendiri. Nah, kemudian dari sini nanti guru akan melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik penskoran diskusi. Jadi, pada pertemuan ketiga ini akan terfokus pada kegiatan diskusi antar kelompok yang akan bersaing untuk mendapatkan poin tertinggi. Nah, di akhir pertemuan, guru akan menyampaikan poin yang telah didapatkan dari setiap kelompok dan juga akan mengumumkan kelompok mana yang mendapatkan poin tertinggi. Selain itu, guru akan meminta siswa untuk mengerjakan beberapa soal pendalaman untuk mengetahui sudah sejauh manakah pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Soal-soal ini dapat disebut sebagai post-test. Pengerjaan soal sendiri diberikan waktu selama 15 menit. Kemudian, guru akan mengapresiasi kegiatan belajar yang sudah terlaksana, serta mengklarifikasi penyampaian siswa selama kegiatan diskusi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, itu tadi rincian kegiatan pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah aku susun,
di mana ada 3 pertemuan. Untuk pertemuan pertama berfokus pada pendalaman materi, pertemuan kedua berfokus pada kegiatan eksplorasi di lingkungan sekitar sekolah, dan pertemuan yang terakhir berfokus pada kegiatan diskusi antar siswa berdasarkan hasil dari kegiatan eksplorasi. Nah, yang selanjutnya adalah penilaian. Penilaian dari guru sendiri. Ada 2 jenis penilaian, yakni penilaian kognitif dan penilaian psikomotorik. Untuk penilaian kognitif, yakni berdasarkan soal pilihan ganda berupa pretest dan juga posttest, serta soal esai yang tercantum dalam lembar kerja siswa yang akan dikerjakan siswa secara mandiri. Kemudian untuk penilaian psikomotorik, ini berdasarkan rubrik-rubrik penskoran, mulai dari rubrik penskoran diskusi, observasi, hingga pada aktivitas siswa. Nah, untuk yang terakhir adalah materi pembelajaran. Ada 3 jenis materi, yakni materi reguler, materi pengayaan, dan materi remedial. Materi reguler sendiri ini mencakup terkait klasifikasi dari Kingdom Plantae dan pembahasan lebih lanjut untuk setiap divisinya meliputi Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Selain itu juga ada materi terkait peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah materi pengayaan. Materi pengayaan ini diberikan kepada siswa yang telah mampu menuntaskan KKM pembelajaran, di mana siswa akan diminta untuk mengkaji lebih lanjut terkait sumber daya alam hayati dan pemanfaatannya di Indonesia, serta terkait dengan pelestarian tanaman. Kemudian untuk materi remedial, ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Apabila siswa mendapatkan nilai yang kurang baik pada submateri Bryophyta, maka siswa akan diberi penugasan lebih lanjut terkait materi tersebut. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan aku terkait rancangan pelaksanaan pembelajaran yang aku susun menggunakan model pembelajaran P2Learning. Terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.